Hadir saya. Ini kamus. Monggo Pak Ustadz bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rina billahi rabba Wadina billahi robba. bil islami dina wabil Wabil Islam islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasula wabi Muhammadin nabiyya wa Ya rasulullah. Rasulullah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna Rabbana ilman nafi'a. warzuqna fahman wasi'a Warzuqna fahmahu wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. wa hifdzal mursalin Wa Wahid hifdzal mursalin. ilhamal malaikatil muqarrabin wa Wa il ilhamal malaikatil muqarrabin. rahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nih, yang masuk gantian ini. Satu masuk, satu nggak ada. Bunda rencananya hadir ya? Bunda nggak? Bunda-bunda katanya mau hadir. Ya, Kalau yang satu lagi ke Australia. ya, nggak apa-apa. Main sip-sipan. Simpan. Baik. Yang penting jalan terus, Pak. Iya, untungnya teknologinya ada rekaman ya. Iya betul. Mbak Ani yang istiqomah ini Masya Allah. Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Oke, langsung ya. Nomor satu apa itu? Harf. 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 Namanya harf apa? Harf istinaf. Benar. Yang kedua, Nah, ta. Yang kedua. Nah ini. Baru pertama kali ketemu kan? Untuk ta ini. Iya baru pertama kali ketemu. Ta ini harf juga namanya harf qasam. Oh. Ya, qasam itu artinya sumpah. Oh. Harf sumpah yang biasa dipakai dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada waw, wa, Oh demi. ada ta, ada bi, ada tiga. Jadi harf qasam itu. Jadi yang paling rancu itu kalau ta sih nggak ada padanannya ya, dia sudah pasti kalau ada ta pasti dia qasam. Yang agak sedikit membingungkan itu kalau menggunakan wa sama bi, ya kan? Wa itu kan banyak sekali, ada wa istinaf, ada wa atof, ya kan? Ada wa untuk harf hal, macam kalau wa. Bi juga begitu, bi itu ada harf jar, ya kan? Nah, bisa juga bi itu untuk kosam. Nah, tetapi begini, harf kosam yang tiga itu, baik wa, ta, atau bi, itu adalah termasuk dalam keluarga besar harf jar. Jadi harf kosam itu adalah anggota dari harf jar. Itu. Makanya kalau yang sering dipakai terutama di juz amma ya, di juz 30, itu di awal-awal surat ada beberapa kosam. Ada beberapa sumpah seperti wal asri.
ya. Hmm. Wal fajri. Nah, selalu jar setelahnya waw. Jadi kalau Oh ada iya waw betul. di depan, apalagi di awal surat, Hmm. pasti nggak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya karena awal surat. Kalau awal ayat bisa jadi ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Tapi kalau awal Hmm. surat itu tidak mungkin punya hubungan dengan yang lain. Hmm. Hubungan secara langsung maksudnya ya. Eh, tapi tiba-tiba di situ langsung jar. Wal fajri wa layalin ashr. Wal asri wal asri innal insana lafi khusr dan seterusnya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari Wadduha. idza talaha, ya Oh kan? iya. Wal Wal laili idza, nah, iya ya. Wadduha. wad Wadduha. duha. Itu semuanya adalah waw harf qasam namanya. Kalau sumpah. Oh. Nah, sumpah. Nah, Hmm. yang paling sering digunakan dari tiga kata sumpah itu ya wa yang paling banyak. Ya bi itu Hmm. kadang-kadang, ta itu ya kadang-kadang. Ya itu tergantung kepada etnis atau suku tertentu ya di dalam orang Arab itu Hmm. sendiri. Kadang ada yang mereka lebih suka pakai wa, ada yang lebih suka pakai ta, ada yang lebih suka pakai bi. Tapi pada dasarnya semuanya setara. Bisa wa. Hmm. Dan demi Allah bisa wallah, bisa tallah, bisa billah. Hmm. Jadi wa, ta atau bi itu sama artinya. Hmm. Nah, jadi kalau yang B itu juga begitu, kita harus betul-betul mendalami konteksnya. Hmm. Apakah B itu kita cukup artikan dengan, atau B kita bisa artikan demi. Begitu juga kalau dengan wa itu lebih kompleks lagi. Bisa cuma sekedar istinaf seperti yang ini, watallahi, artinya kosam itu nggak ada yang double. Meskipun wa itu juga berkesempatan menjadi harf kosam, tapi di sini sudah nggak mungkin ya, karena sudah ada ta. Artinya kosam itu tidak ada yang double, ya, dua-duanya gitu, harf beruntun nggak ada. Nah, terus ya jadi wa itu banyak pilihan. Jadi ada wa istinaf, bisa wa atof, bisa untuk hal ya, ketika jumlah jatuh setelah ma'rifah. Nah, bisa juga itu wawunya bisa wawu kosam. Dan itu banyak di juz 30 itu di juz terakhir, itu di awal-awal surat, bahkan di beberapa awal ayatnya itu menggunakan kosam beberapa ayat. Di awal-awal ayat itu wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Itu wawunya semua yang di depan itu bukan wawu istinaf. Itu wawu kosam semua. Hmm. Hmm. Ya. Itu harf kosam. Baik. Nah, kemudian nomor tiga, Allah adalah isimnya, Isim. isim mufrad. Nah, di situ Allahnya itu jar, karena Iya. dijarkan oleh tak Dijarkan oleh kosam. ta. Oh. Nah, Ya. harf kosam karena harf kosam itu adalah bagian dari harf jar. Nomor empat, la. Nah, kalau Nomor 14. nah, apa la ini? La-nya pendek ini ya. Karena Oh. itu kan kalau kita bilang Oh, lah untuk ya? bukan, kalau Bukan. itu li, harf Harf. li kalau untuk. Ini kan kalau kita Li nyebut itu untuk ini kalau digandeng gitu huruf apa namanya? Lam alif Nah, huruf. iya itu kan budaya kita itu kan. Kalau kita menambahkan lam alif itu maksudnya lam dan alif gitu maksudnya. iya, Jadi itu kan dua huruf sebenarnya. Nah, kalau iya. ini ya bukan lam alif, ini lam hamzah. Lam Nah, hamzah. ini Kolam Hamzah, iya nah, betul. ini bukan alif ya. Yang lam alif itu kalau lanya panjang lah gitu. Yang pada Berarti harf tidak. nafi atau yang harf nahi. Nah, Tidak atau jangan itu baru namanya lam dan alif. hmm. Gandeng menjadi lam alif seperti kata majmu' padahal itu bukan satu kesatuan ya. Makanya sampai kita Mm-mm. dulu waktu kecil itu kita menghafalkan hafal huruf hijaiyah hafal alif ba ta sa jim sampai nun wawu hamzah lam alif hamzah ya ada lam alif itu masuk huruf. Padahal lam alif itu bukan sudah disebutkan di depan. Lam sudah, alif juga Hmm. sudah gitu. Hmm. Oh, Ketika ngitungnya kita akhirnya berapa jumlah huruf hijaiyah itu lam alif dihitung satu. 28.
Iya, kalau lam alif dimasukkan 29 bukan 28. 29 ya benar. Padahal cuma 28. Lam alif itu bukan satu huruf khusus ya, tapi itu adalah dua huruf lam gandeng sama alif. Nah, yang kita pakai waktu kecil itu adalah teori Baghdadi. Ya, teori Baghdadi. Nggak tahu itu apakah ada hubungannya dengan penamaan Baghdad sebagai kota atau negeri, atau cuma sekedar nama saja. Mungkin itu cara orang Baghdad dulu mengeja ya, mengeja huruf hijaiyah. Oke, jadi ini lamnya apa? Araf Apa apa? ya? Ini Bukan nafi, bukan nahi dong berarti. oh, bukan. Kalau nahi kan Bukan. pasti Ya panjang. kan lam alif ya. Hmm. Nah, Nggak tahu ini, Pak Ustadz, baru tahu, baru lihat lam hamzah. ini Hamzahnya nggak ikut. Hamzahnya ini ikut akidah. Oh, oke. Hamzahnya Iya, iya, iya. akidah ini Ini apa? harf jar ya, bukan? Kalau haraf Enggak ya. sudahnya harus isim dan jar. Nah itu dulu akidah itu fi'il atau isim. Akidah. Ah, Kalau masih bingung gini, Apa ya? langsung kita coba ke nomor 6. Nomor 6 tahu nggak apa Hmm. ini? Nah, Nun tasydid di belakang itu apa? Harf atau isim atau fi'il? Nun Oh, kan? fiil ya. Bukan, itu harf. Isim, isim, Harf. isim. Harf. har, Ini harf Oh, taukid. harf. har, Oh, harf taukid. Harf taukid. Jadi, gini, nun tasydid sebagai harf taukid yang artinya sungguh itu atau yang sering dikenal dengan nun taukid atau nun untuk harf taukid atau nun taukid itu hanya di belakang dan tempatnya pasti di belakang kalau nun taukid itu. Itu hanya bisa diletakkan di belakangnya fi'il mudhari dan fi'il amr. Hmm. Ya, jadi kalau ada nun taukid begitu, pilihannya cuma dua, fi'il amr atau fi'il mudhari. Oh, fiil Karena mudhari ini. karena fi'il madhi pun nggak bisa. Fi'il madhi tidak Hmm. bisa ditaruh di ditambahkan nun taukid di belakangnya nggak bisa. Jadi nun taukid itu hanya bisa nempel di belakangnya fi'il mudhari atau fi'il amr. Nah, Hmm. jadi Jadi fiil mudhari. mm, fi'il mudhari berarti nunnya itu adalah harf taukid. Dan Nah, harf terus taukid. nomor empatnya apa? Nah, Nomor empatnya. biasanya kalau sudah belakangnya taukid, sebelumnya kalau dipasang la, itu lamnya juga harf taukid. Harf taukid. Oh. Artinya sungguh. Jadi, hmm. Sungguhnya dua. sungguh. Hmm. Nah, gini, kalau dalam bahasa Arab itu, eh, ketika berkomunikasi, itu lawan bicara itu dibagi tiga. Lawan bicara ya, audiens. Lawan bicara itu dibagi tiga. Ada tiga macam. Ada tiga kategori audiens atau lawan bicara. Yang pertama itu lawan bicara atau orang yang diomongi gitu ya. Apakah itu dua arah atau satu arah itu sama saja. Yang jelas yang diajak bicara baik monologis maupun dialogis itu ada tiga kategori. Yang pertama itu adalah orangnya itu gampang nangkep, orang-orangnya itu cerdas, orang-orangnya itu ya paham bisa paham dengan cepat. Maka untuk kategori ini eh, mungkin tidak perlu ada penekanan apapun sudah paham. Hmm. Nah, terus yang kedua adalah tipe eh, orang yang gampang ragu-ragu, gampang ragu-ragu. Ya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Nah, kayak gitu. Kalau diomongin itu, kalau dikasih informasi itu apa aja sih? Nah, kayak gitu. Selalu seperti Hmm. itu. Maka tipe orang seperti ini, ketika kita hendak menyampaikan ke orang yang macam yang kedua ini, maka kita perlu menambahkan taukid, penekanan, tapi satu aja taukidnya. Yang ini double taukid saking bengalnya Nah, ya. jadi bisa jadi karena informasinya sangat penting.
Nah, gitu ya, sangat penting. Atau memang karena ini orang yang kita ajak bicara ini seringkali tidak gampang percayaan gitu. Susah percaya. Mm-mm. Maka perlu kita adakan taukidnya lebih dari satu. Nah, untuk fi'il Mm. mudhari itu bisa dua. Bisa ditaruh di la di depan, bisa juga nun taukid di belakang. Salah Mm. satunya bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti informasinya sangat penting atau sangat meyakinkan, atau bisa jadi lawan bicaranya itu susah untuk percaya. Mm-mm. Jadi taukid ya. Nah, kalau untuk fi'il madhi misalkan, kalau fi'il amar itu sama seperti fi'il mudhari karakternya. Kalau memang mau meletakkan dua taukid, bisa depan belakang. Depan satu pakai Mm. lam, belakangnya pakai nun. Tapi kalau untuk fi'il madhi nggak bisa di belakang, bisanya cuma di depan. Caranya bagaimana? Kalau satu sama, lanjut bisa. Kalau la bisa kemana-mana la itu. Lam taukid atau harf taukid yang berupa la, itu bisa kemana-mana, bisa fi'il madhi, mudhari, amar, bahkan isim pun bisa, bahkan ke harf pun bisa. Kalau la itu. Nah, untuk memberikan taukid yang kedua pada fi'il madhi, tidak bisa depan belakang. Maka dua-duanya di depan. Oh, Ya, kalau fi'il madhi ya. Nah, kalau la, satunya lagi apa? Qad. Makanya seringkali kode. kita mendapatkan laqad. Lakot. Oh, Laqad itu khalaq. dua-duanya ya di Itu depan. dua-duanya. Itu harf taukid dua-duanya di depan. Kalau fi'il Lakot madhi, kalau kholak mau ada gitu. laqad khalaqnal insana fi ahsani Bisa taqwim. tapi ahsan takwim. Nah, itu dua-duanya. Hmm. Nah, ya. Oke, Atau oke, oke. di depan itu kalau campur dengan jumlah ismiyah bisa dikasih inna. Contohnya di surah Al-Asr itu innal insana lafi khusri. Insan masih khusus. Ada inna, ada la. Innal insana lafi. Lanya kan? Khusus. Hmm. Iya. Lafi khusr. Nah, itu dua taukid itu. Nah, kalau fi'il madhi itu la sama qad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke. Hmm. Laqad ja'akum. Laqad ja'a. Nah, karena ja'a fi'il madhi, sedangkan taukidnya mau ditaruh mau ditambahkan dua taukid, ya fi'il madhi ya la sama qad. Kalau fi'il mudhari, la sama nun tasdid di belakang. Jangan pakai qad ya, karena qad itu qad pakai dal ya, itu bermakna sungguh bila pada fi'il madhi. Kalau qad pada fi'il mudhari artinya apa? Kok ada fiil mudhari. Kalau Hmm. qad yang artinya sungguh itu kalau pada fi'il madhi saja. Kalau Oh. qad Hmm. pada fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang. Hmm. Jadi sama bentuknya, tulisannya, bacaannya, tapi begitu ditaruh di fi'il mudhari, qad itu berubah makna menjadi kadang-kadang. Bukan sesuatu yang menekankan, menguatkan, itu bukan malahan. Kecuali di beberapa tempat di Al-Quran. Dia tetap artinya sungguh, itu pengecualian. Karena di dalam bahasa Arab, eh, apa namanya, teorinya, dalam teori grammar bahasa Arabnya itu, qad itu kalau nempel ke fi'il madhi, itu sungguh, kalau nempel ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang, tetapi ada beberapa fi'il mudhari di beberapa ayat Al-Quran itu tetap artinya sungguh. Hmm. Oke. Oke, jadi itu ya la dan nah. Jadi nomor empatnya itu harf, namanya Haf taukid. harf taukid. 6 haf taukid. Nomor limanya akidah, Fiil mudhari. nah, fi'il mudhari. Terus nomor enamnya As. Oh ini tahap taukid. taukid. Nah, sekedar untuk mengingatkan kembali untuk nomor 6 ini non taukid ya. Non taukid tadi hanya bisa diletakkan di mana? Belakang. Di Belakang. belakang apabila Di fiil belakangnya mudhari. fi'il mudhari atau fi'il Film mati bisa. Amar. nggak bisa, hanya fi'il amar. Oh, Nah, nah terus
kalau nun yang di belakang itu, nun taukid itu bisa merubah fiilnya, bisa merubah. Fiil mudhari itu yang kita kenal mabni atau mu'rab. Em, Muprob. Mu'rab ya bisa berubah. Tapi kalau dikasih nun itu bisa berubah menjadi mabni fathah. Hmm. Ya, itu kan asalnya akidu. Kan seperti Ya di betul surah betul. At-Tariq itu wa Oh, akidu kaida gitu kan? oh iya iya. Di surah Itu At-Tariq itu kan kaidah kalau nggak salah. atau Oh, ya betul. sama biril kafirina amilhum ruwaida kan ada gitu kan? Wa Iya. akidu kaida akidu asalnya akidu Oh, surat At-Tariq gitu kan? betul Nah, ya. At-Tariq. Nah, di situ kan ada wa akidu kaida Mm-mm. was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma at-tariq an-najm as-saqib kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, di situ Udah apa lupa lagi Pak. ada wa ma huwa bil hazl innahum Hazel. yakiduna kaida Nah, wa kaidah. akidu kaida kan gitu kan. Kaidah. Ya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Itu kaidah. Akidu kan saya kan, akidu. Innahum Asalnya. yakiduna kaida wa akidu kaida. Oh Nah, ya. akidu Harusnya itu asal. akidu. Ya, Oke. terus karena di situ dikasih nun, maka harus mabni fathah. Akidan. Oke. Nah, fi'il amar juga begitu. Fi'il amar itu kan tadinya mabni sukun. Tapi kalau dikasih nun taukid, itu berubah menjadi mabni fathah. Jadi merubah i'rabnya, merubah mabninya. Yang tadinya mabni sukun kalau untuk fi'il amar, kasih nun menjadi mabni fathah. Kalau fi'il mudhari yang tadinya mu'rab menjadi mabni, mabninya mabni fathah. Jadi tidak mu'rab lagi. Oke. Akidan. Nah, nomor 7 sekarang. Asnamakum. Fiil madi. Bukan. Asnama itu adalah isim. Oh, bukan. Oh, Isim isim. ya jamak taksir. Itu Hmm. asalnya asnaman. Nah, Hmm. asnaman. Nah, karena dia ada kum, maka nggak boleh tanwin. Berarti kum itu jadi apa? Hmm. Kum ini apa isim? Ya, posisinya jadi apa? Posisinya jadi Mudhaf kum ilaih. mudhof ilaih ya Karena betul. di belakang isim. Nah, isim yang dimudhafkan itu kan nggak boleh tanwin. Makanya Mm-mm. asnamakum. Asnam, Hmm. asnam itu jamak dari sonam. Tunggalnya sonamun. Tunggalnya sonamun, jamaknya asnamun. Artinya patung atau berhala. Patung. Patung, arca, yang disembah-sembah orang itu ya. Yang disembah orang-orang itu patung-patung itu. Yang dituhan-tuhankan, dewa-dewakan. Nah itu. Kemudian nomor 9. 9 Ba'da itu sesudah berarti dia apa ma- sesudah itu isim ya Isim, karena keterangan waktu, dzaraf. dengan waktu dhorof ya Kemudian apa an? an an itu harf Hal. Kemudian harf apa kalau boleh tahu? harf eh, Harf harf nafi. nas ya Bukan. harf Bukan. yang menasobkan ya Ya, menasabkan. Jadi namanya dua, harf nasab dan harf masdar. oh Nasab dan harf masdar. Dinamakan harf nasab karena bisa menasabkan fi'il mudhari. Terus yang kedua dinamakan harf masdar karena fungsinya atau perannya adalah memasdarkan fi'il. Masdar itu hmm. isim, maksudnya menjadikan fi'il menjadi posisi isim.
Nah, kalau kita lihat ke nomor 9, ba'da itu kan dzaraf, isim. Norob. Dzaraf Hmm. itu, ba'da itu pasti butuh apa? Sesudah itu butuh apa? Eh, Butuh sandaran sudah. kan? Butuh mudhof ilaih Hmm. kan? Butuh Ya. ilaih sesudah apa gitu kan? Nah, mudhof Mm-mm. ilaih itu harus berupa isim atau boleh di luar isim? Mudhof ilaih, Gimana, Pak? mudhof Hmm. ilaih itu harus isim atau boleh bukan isim? Harus isim. Harus isim. Hmm. Mudhof ilaih harus isim. Nah, sedangkan adanya tuwalu. Tuwalu itu fi'il atau isim? Fiil. Fi'il. Maka nggak bisa kan jadi mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih itu disyaratkan harus isim. Jadi ba'da ke tuwalu itu nggak boleh secara langsung. Maka biar boleh dikatakan Hmm. gitu. Jadi maunya itu Hmm. ba'da mau langsung ditempelkan ke tuwalu. Tapi itu Hmm. dilarang. Secara aturan nggak boleh. Karena ba'da itu butuh mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harusnya isim. Sedangkan tuwalu adalah fi'il mudhari. Nah, itu nggak boleh. Tidak Hmm. boleh berinteraksi secara langsung antara mudhof dan mudhof ilaihnya itu adalah fi'il. Nah, biar boleh, maka dikasih an. Kenapa an? Ya, Oh. karena an itu adalah harf masdar. Harf yang bertugas Hmm. untuk mengisimkan fi'il. Iya, Mengisimkan fiil. ya. Mungkin kalau kemarin kita umpamakan kalau dalam bahasa Inggris itu an itu seperti to. Tuh. Oh. Seperti to. To. I want to. Oh. Nah, kayak gitu ya. Iya. Karena kata kerja itu kan nggak mungkin kan. Objek itu kan harus kata benda tuh. Nah, tapi karena Iya. itu ini harus dikasih to kalau dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Peran an itu seperti to kalau dalam bahasa Inggris. To infinitif ya. Mm-mm. Oke. Jadi kalau ada an begitu, itu harus dicurigai itu posisinya pasti posisi isim. Posisi yang sebenarnya adalah posisi isim meskipun Oh. bentuk lahiriahnya itu fi'il. Itu. Sisi isim. Posisinya itu posisi isim. Jadi antualu itu seolah-olah dia adalah isim yang jar sebagai mudhaf ilaih. Jadi an itu nggak usah diartikan Hmm. ya. Ba'da antualu sesudah kalian berpaling gitu aja langsung. Hmm. Atau diartikan seperti kata benda sesudah berpalingnya kalian itu Hmm. itu bisa. Sesudah kalian Sesudah. kalau kalian berpaling itu berpalingnya masih kata kerja kan. Iya. Kalau sesudah berpalingnya kalian, nah berpalingnya itu kan sudah isim kata benda jeren kan, Hmm. sudah jeren. Mm-mm. Nah itu Iya, seperti iya. itu. Ba'da an tuwallu. Nah, oke, baik. Nomor Pun 10 adalah haruf dua nama ya, karena dua fungsi, yaitu haruf masdar harf dan nasab haruf dan nasab. harf masdar. Nah, dinamakan haruf nasab karena buktinya memang menasabkan nih. Tuwallu ini fi'il mudhari. Kebetulan fi'il mudharinya adalah fi'il mudhari afal khamsah. Maka tanda nasabnya dengan membuang nun. Ini asalnya tuwalluna. Hmm. Asalnya tuwallu. Tuwaluna. Nah, terus nunnya dibuang karena ada an. Dinasabkan. Hmm. Ini kalau ketika berinteraksi dengan fi'il mudhari. Tapi kalau berinteraksi Hmm. dengan sesudahnya, maka fungsi an ini adalah mengisimkan. Ya, jadi biar tuwalu ini bisa diterima sebagai mudhaf ilaih. Nah, baik. Jadi nomor 11-nya adalah fi'il. Fiil mudhari. Nah, terus wawunya. Wawunya fa'il. Fa'il Isim. fi'il dhamir. Mudbirin nomor 13. Isim. Isim apa namanya? Isim jamak. Jamak. Jamak apa? Karena jamak itu ada tiga Pak. Jamak. Jamak. Mungkin ya. Muzakkar. Oke, jamak mudzakkar karena ada ya sama nun di belakang. Karena ada jamak muannas dengan ciri ada alif sama ta yang dibuka. Kemudian jamak Ya. taksir itu tidak ada aturannya, tidak ada ya nun, tidak ada wawu nun, juga tidak ada alif sama ta yang dibuka. Itu pasti jamaknya jamak
Taksir seperti nomor 7 itu jamak taksir, jamak yang tak beraturan. Asnam itu jamak dari sonam, tunggalnya sonam, sonamun, sonaman. Ini menjadi asnam. Baik. Kemudian ada bentuk tunggal atau tasniyah atau jamak tapi dimudhafkan kepada ar-risalah. Risalah itu surat, katib itu penulis, orang yang menulis. Risalah surat. Tunggal mudzakkar rafa, maka berbunyi Katibur risalah. oke, katibur risalati. Jar Katibin risalati. katibir risalati. Kemudian kalau nasab Katiban eh, risalati. jangan katiban, katibah. Katibar risalati. Oke, katibar risalati. Sekarang untuk dua orang rofa laki-laki. Katibar Katiban. risalati. Katibar risalati. Jadi nonnya dibuang ya, karena mudhof. Ya, Kemudian baik. kalau jar masuk Katibayir risalati. katibair risalati sama ya, karena asalnya katibaini. Karena dimudhofkan maka ninya harus dibuang katibai. Karena katibai ya-nya mati ketemu dengan al, maka dua huruf mati bertemu nggak bisa dibaca, maka butuh bantuan harokat kasroh untuk menyambungkan dua kata. Katibair risalati. Kemudian jamak mudzakkar. Jamak Jamak mudzakkar mudzakarnya rofa. katibur risalati. Katibu, asalnya katibuna menjadi katibur risalati. Katibina. Kemudian jar sama nasab menjadi Katibir risalati. katibir risalati, asalnya katibina. Nah, Katibina. seorang perempuan yang menulis surat rofa tunggal. Katibatar risalati. Rofa, katibatu, katibatu. Katibatur risalati. Kalau jar, Katibatir risalati. katibatur risalati. Kalau nasab, Katibatar risalati. katibatar risalati. Sekarang untuk dua orang rofa tasnya ya. Katibatar. Katibata. Kata batar. Katibata. Batar risalati. Oke, kalau jar sama nasab, Katibatai yir risalati. katibatair risalati. Karena asalnya katiba ini. Ininya dibuang Ya. menjadi katibata ini menjadi katibatai. Nah, sekarang jamak mu'annas. Rofa. Katibu. Kan. Tuh. Katibatul risalati. Katibatur risalati. Ada panjangnya di belakang dan taknya harus dibuka. Kemudian Mm-mm. jar sama nasab ini sama rokatnya. Katibatir risalati. Sama. Sama dua-duanya. Sama gitu. Baik, sekarang menggunakan pola yang 3 huruf dan lebih dari 3 huruf. Yang pertama 3 huruf, yang ini pola ketiga. Pola ketiga rumusnya AA. Ah. Jadi Habasol. habasa mubaliknya Yah basu. ya basu, kemudian nahi Latah bas. la tahbas, fi'il amrnya Ih bas. ihbas, isim fa'ilnya Habisun. hadisun, isim maf'ulnya Makhluk mahbusun. mahbusun, kemudian isim zaman dan makan Mahbasun. mahbasun. Sekarang polanya kedua. Rumusnya AI. Maka bunyinya Ai. Hazama. mubaliknya AI. I. Yahzimun. Yahzimu. Yahzimu. Jangan. Latahzim. Oke, la tahzim, fi'il amrnya
Ihzam. Ihzim. ihzim. Ikut mudhari. Nah, Hmm. kasroh, kasroh. Kemudian isim fa'il. Bunyinya Hazimun. azimun. Isim maf'ul, Mahzumun. mahzum. Isim zaman makan, Mah Hmm. Zimun. ikut mudhari ya. Kalau kasroh ikut Mahzamun. mahzimun. Zimun. Oh, Ya, mahzimun. Ikut fi'il ya. mudhari ya. Ikut Oke. mudhari. Ya, zimu, mahzimun. Oh iya. Kemudian Mahzimun. Salah. berikutnya dua lagi. Kalau begitu, Mahzimun. fi'il madinya Salah. Mahzum. Firmadinya ahu. hamala. Amala, mudhari'nya Yahmilu. Mil. yahmilu. Jangan La tahmil. Mil. fi'il amarnya Ihmil. Hmm. isim fa'il, Mil. Hamilun. isim maf'ul, Mul. Mahmulun. isim zaman makan, ikut mudhari, Mah mahmilun. mahmilun. Oke. Kemudian ini ada masdar bentuk seperti ini. Kira-kira fi'il madinya apa? Kayak ini istighfarun gitu ya. I- Ih, ihti, Sun. oh, ihtibasun. Ya, berarti fi'il madinya apa? Ih, ihtibaso. Ayo. Ihtabaso. Ihtabaso. Ah, jadi Hmm. kalau fi'il madi itu nggak ada kasroh ya, Berkali-kali. nggak ada kasroh, jadi fathah semua. Tabas. Ya betul. Fi'il mudhari'nya Yah tabisu. ya, tabisu, nahi, jangan. La tah Tah. Bis. tabis. Ah, jadi nahi itu fi'il mudhari itu ya. Nahi itu fi'il mudhari dikasih la, kemudian taknya. Karena orang kedua dikasih tak, yang tadinya ya jadi tak. Terus jazm. Oke, kemudian fi'il amar. Amarnya tabis. Tapi ini masdarnya tadi. Nah, ihtibasun. Oke, ihtibasun, isim fa'il, Muhtabisun. muhtabisun, isim maf'ul atau zaman atau makan, Muhtab. Muhtabasun. muhtabasun. Huruf aslinya apa saja? Ini penting mata. Hak bakso. Oke, ha, ba, sa. Nah, sekarang ada isim fa'il bentuknya begini. Ini bacanya Ah, apa? ini dia. Atas fi'il madinya apa? Eh, Tahazzama. Oke, tahazzama, Zam. fi'il mudhari'nya, Ya tahazzamu. ya tahazzamu, nahi, jangan. La tatahazzim. Nggak ada kasroh untuk fi'il La tahazzam. la tatahazzam. Nah, ini kan fi'il mudhari'nya nggak ada kasroh. Jadi nahinya Iya. otomatis juga sama. Fi'il amar. Eh, Tata tahazzim. Nggak ada kasroh. Tahazzam. Zam. Oh, nggak boleh kasroh Ma, ya. madi, mudhari, amar itu nggak ada kasroh. Kalau pak awalannya tak ya. Bila awalannya tak, untuk fi'il madi ya. Untuk fi'il madinya tak, nanti mudhari'nya sama amarnya nggak perlu kasroh. Ya, Yang kasroh itu kalau selain awalannya tak. Itu pasti ada kasroh. ya. Di fi'il mudhari dan fi'il amar. Kemudian masdarnya Ta tahazzumun. pendek, Tafakurun ya. pendek. Tafakur. Iya, dhammah tapi pendek. Tahazzumun. Pendek. Tahazzumun. Tahazzumun. Bukan Oh, nggak tahazzumun. ada ini ya. Nggak ada wawunya. Nggak ada wawunya. Pendek. Tahazzumun. Nggak boleh panjang. Terus isim fa'ilnya. Mutahazzimun. Mutahazzimun. Isim maf'ul, zaman dan makan menjadi Mutahazzamun. tahazzamun. Huruf aslinya adalah Ha za men mim. zamim.
Sekarang ada isim maf'ul, isim zaman atau isim makan sama bentuknya seperti ini. Nanti bacanya apa, terus fi'il madinya apa. Nah, ini apa nih? Tunggu. Mutahamala berarti depannya ta. Taha Nama mala. Oke, taha malam. Oke. Ya, Kemudian mudhari. kalau ya seperti ini baca seperti tiba-tiba kalau cuma munculnya ini kan harus bisa baca kan. Kalau diurut kan enak Iya, tuh diurut. iya. Tiba-tiba Ini depannya tak ya, berarti kayak yang di atas ya. Ya taha mala. ya taha malu. lu Nah, Amalu ya. nahi jangan. La 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 tataha mal. Oke, ini lamarnya Tahamil. tahamal nggak ada kasroh. Itu dari Tahamal. tadi. Pokoknya Kamu kalau awalannya tak itu nggak ada nggak kasrohnya. boleh kasroh ya. Oh iya iya Ma- iya. apa fi'il mudhari sama amrnya nggak boleh kasroh. Kalau yang Ya. kasroh itu selain tak. Nah, masdarnya Nah, masdarnya. hamul taha mulun betul. hamulun Oh ya tahamunun. Tengahnya tuh doma, tengahnya doma. Terus isim fa'il. Mutahamilun. Hmm. milun Kasroh kalau isim maf'ul zaman dan makan. Kalau Mutahamalun. nama madun. Tiga hurufnya. ha Hmm. mim lam Mim, lam. Jadi kalau misalkan gini, kalau ketemu di Al-Quran nih, ada wa huwa musaddiqul lima ma'ahum. Musaddiqun itu apa? Bentuknya apa? Musaddiqun. Mus. Isim apa? Oh, fa'il itu Isim. fa'il. Kayak gitu. Jadi langsung langsung connect gitu. Wah, sebelum akhir nih musaddiqun kasroh itu isim fa'il. Kalau isim maf'ul kan musaddaqun kan. Oke. Ya. Kemudian berikutnya ini perubahan fi'il, madhi, mudhari, dan amar menyesuaikan dengan fa'il atau subjek dari kata kerjanya itu. Sekarang ini dari tahazama. Oke, kita kasih harokat tahazama untuk fi'il madhi dia laki-laki telah. Kalau untuk mereka berdua laki-laki bunyinya Tahazzama. tahazama untuk mereka banyak laki-laki. Tahazzamu. Tahazzamu dia satu orang laki-laki perempuan. Perempuan. Tahazzamat. Tahazzamat mereka berdua perempuan. Tahazzamata. Tahazzamata Tahazzamata. mereka banyak perempuan lebih dari dua. tahaz Tahazzamna. tahazam Tahazzamna. Kemudian anta kamu laki-laki satu. tahazam Tahazzamat. Zamta. Zamta antuma kalian berdua laki-laki. tahazum Tahazzamtuma. Tuma. Jadi kalau mulai dari sini itu tinggal ambil belakangnya itu. Anta ya ta, tuma ya tuma gitu ya. Hazamta. Oke, antum kalian laki-laki banyak. tahaz Tahazzamtum. Hazamtum anti kamu satu perempuan. tahaz Tahazzamti. Kalian berdua untuk perempuan. Tahazzamtuma. Kalian banyak perempuan. Tahazzamtunna. Oke, kalau aku, Kalau ana tahazzamtu. hmm, kalau kami, Nahnu. Tahazzamna. nah, tahazam, nah. Nah, oh panjang ya. Tahazzamna. Ya, kalau nggak panjang nanti gini mereka jadinya mereka Kiranya perempuan. sama dengan mereka perempuan ya. Nah, Tahazzamna. panjang dan pendek itu penting. Kalau memang panjang dipanjangkan, kalau pendek ya dipendekkan. Sekarang ta'zama itu fi'il mudhari'nya apa? Kalian untuk dia satu orang laki-laki. Untuk fi'il mudhari. Uh, Yatazahamu. Balik. Yatahazzamu. 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 Mereka berdua untuk laki-laki. Yatahazzamani.
Zamani. Nih. Mereka laki-laki banyak lebih dari 2. Yat Yatahazzamu. Nah, Ah, yatahazzamuna. oh iya yatahazzamuna. Tahazzamuna. Kemudian pelakunya dia satu orang Perempuan. Tatahazzamu. tatahazzamu. Mereka berdua perempuan. Tatahazzamani. Oke, kemudian mereka banyak perempuan pelakunya. Yatahazzamna. Hmm. Ya, Yatahazzamna. Zamna. Oke, kemudian kalau kamu satu orang laki-laki. Kamu seorang satu laki-laki. Tatahazzamu. Tatahaz, kalian berdua pelakunya ya, kalian berdua laki-laki. Tatahazzamani. Tatahazzamani. Pokoknya kalau 2 pasti ada alif. Antum Kemudian kalian untuk laki-laki. tatahazzamuna. Kamu satu orang perempuan. Anti. Anti. Apa? Tatahazzamna. Salah. Itu nanti kalian. Tatahazza. Tatahazzamina. Nah, tahazza. Tatahazzamina. Ada yaknya. Itu menunjukkan kamu satu orang perempuan. Namanya ya. Ya, Namanya ya mukhotabah. ya, muntakhabah. Nah, sekarang kalian berdua perempuan. Tatahazzamani. Kalian banyak perempuan. Kalian banyak perempuan. Ta tahazamna. Kata hazamna. Kalau aku. Aku mm, tahazam. Kata Kamu hazzamu. Kalau kami. na tahazamu. Natahazzamu. Baik, sekarang perintah. Perintah untuk orang ketiga itu tidak ada fi'il amarnya, tapi harus meminjam fi'il mudhari terus dikasih lam amar. Jadi kalau perintah untuk dia, orangnya nggak ada, dia satu orang laki-laki, maka menjadi Li Lita. yatahazam. liyatahazzam, jazm ya. Ya. Kemudian mereka berdua laki-laki. Li yatahazama. Liyatahazzama. Mereka banyak laki-laki. Li yatahazzamu. Oke, kemudian dia satu orang perempuan. Li tatahazzam. Kalian berdua untuk perempuan. Li tatahazzama. Oke, mereka banyak perempuan. Li yatahazzam. Nah, tetap ya. Lihat, tetap. Oke. Kemudian untuk engkau, kamu laki-laki. Berarti untuk orang kedua. Nah, ini Oh ya, nggak perlu minjem fi'il mudhari, langsung fi'il amar. iya. Apa In. Nah, Tahazim, nggak ada kasro? tahazim, Nggak ada kasro kalau awalannya tak. tahazam. Aduh, lupa Ah, melulu. tahazza. Tahazam. Ya, kalian berdua laki-laki. Nah, Perintah. apa nih? Jadi tinggalkan Tahazama, enggak ya? alif ya, betul. Oh benar. Nah, terus kalian untuk banyak laki-laki. Tahazamu. Oke, perintah untuk kamu satu perempuan. Ah, sama Kami. kali ya. Ya. Tahazam. Nih, ada yaknya, Oh, bahasa. tahazami. Ada Oke. yaknya kan di sini. Nah, terus Ya. kalian berdua perempuan. Tahazama. Sama. Kalian untuk banyak perempuan. Tahaz. Tahazamna. Hmm, ada nonnya. Namanya non apa ini? Masih ingat? Nun niswah. Nun niswa. Untuk aku sama kami, Aku nggak ada. Kamu nggak ada. ya orang pertama nggak ada perintah. Jadi tidak ada memerintahkan diri sendiri. Oke, sekarang ini. فأصبحوا في دارهم جاثمين. Ya. فأصبحوا في دارهم جاثمين.
Pertama, ini jumlahnya apa dulu? Ini jumlahnya fi'liyah. Ya, sepertinya begitu, tapi bukan. Oh, bukan. Sepertinya begitu, tapi bukan. Asbahu itu bukannya Dia fi'il kan fi'il, mudhari. fi'il madhi. Iya, fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari tidak mungkin ada wawunya dengan hamzah di depan. Karena kalau fi'il mudhari ada wawunya, pasti depannya itu kalau nggak ya, pasti tak. Oh iya. Dan kalau depan Ada bunda. Baru gabung, Bun. Alhamdulillah. Tiduran. Padahal udah ngerjain loh. Hah? Di belakang belum. oh, yang depan malah udah. Udah. Ya, oke. Nah, sekarang ini asbahu itu memang fi'il. Fi'il apa namanya? Fi'il madhi. Tapi asbahu itu bukan fi'il yang sebenarnya berfungsi seperti fi'il. Hmm. Yaitu adalah kata kerja bantu. Oh. Kata kerja tapi kata kerja bantu. Asbahu itu, nah, coba begini. Bentar, kita lihat di coba lihat gini. Yang Oh, oh, temennya Kana. ada nggak? Pas. Mas Ada Asbah. asbaha. Mana Nah, sih? itu dia. Asbaha. Yang kiri. Oh, Jadi itu temenannya Kana temennya itu. Kana. Jadi Oke deh. semuanya itu memang betul Iya, iya, tapi iya, iya. tanpa keluarnya itu fi'il, tapi keberadaannya tidak penuh sebagai fi'il. Dia hanya sekedar membantu saja, ya. Jadi sebenarnya itu di balik fi'il itu sebenarnya jumlah ismiyah. Makanya kalau kalau memang itu fi'il berfungsi secara penuh sebagaimana fi'il pada umumnya, pasti fi'il itu butuh apa? Fa'il. Butuh Fa'il. fa'il. Tapi kalau kana itu fi'il dan teman-temannya juga fi'il semua, tapi butuhnya apa? Coba. Mubtada khobar itu loh. Khobar. Nah, itu mubtada khobar yang kita sebut mubtada kita sebut sebagai isim kana, khobarnya kita sebut khobar kana. Hmm. Makanya keberadaannya sebagai statusnya sebagai fi'il itu tidak sepenuhnya berfungsi seperti fi'il pada umumnya. Oleh karena itulah kita sebutnya namanya fi'il nakis. Fi'il nakis. Nakis. Nakis itu tidak sempurna. Tidak sempurna sebagai fi'il. Tidak berlaku seperti fi'il-fi'il pada umumnya yang fi'il itu mestinya membutuhkan fa'il, kadang-kadang maf'ul bih, tapi ini bukan. Butuhnya adalah isim, butuhnya mubtada khobar. Dan mubtada khobar itu kita sebut isimnya, khobarnya kita sebut khobarnya. Jadi kalau kana ya berarti mubtadanya kita sebut isim kana, khobarnya kita sebut khobar kana. Nah kalau asbaha ya tinggal ganti sebutannya. Mubtadanya kita sebut sebagai isim asbaha, khobarnya kita sebut sebagai khobar dari asbaha. Untuk di Al-Quran ya, dari kana dan kelompoknya ini, yang sering keluar, ya, itu tiga ini. Kana, laisa, sama Ya, asbaha. Laisa. sering ya. Oh, Sering tuh. Yang iya. kalau ngapalin semuanya itu ribet begitu, minimal tiga ini tahu. Tiga ya. Kana, Oke. laisa, asbaha ini. Asbaha ini sering sering keluar. Nah, Iya.
karena juga ini kan semuanya yang tampil ini kan fi'il madhi. Hmm. Nah, Iya. begitu pula nanti kalau di mudhari kan berguna juga sama, fungsinya sama. Mm. Kalau kana jadi yakunu, ya kan? Asbaha menjadi yusbihu, sama fungsinya sama, bisa Oh, tetap berfungsi. yes. Kecuali laisa Oke. ya. Jadi laisa itu, oh iya laisa, ya betul. Laisa itu nggak ada fi'il mudhari'nya, dia hanya satu-satunya fi'il madhi. Kalau yang lain ada mudhari'nya, hanya laisa yang tidak ada bentuk mudhari'nya. Dia memang diciptakan dalam bentuk satu bentuk, yaitu fi'il madhi saja. Dari sejak kelahirannya itu hanya fi'il madhi saja, tidak pernah menjadi fi'il mudhari'. Dan memang tidak ada. Orang Arab pun kalau ditanya fi'il mudhari'nya laisa apa, nggak ada. Tidak pernah terucap dan tidak pernah terbayangkan. Nah, udah. Sekarang kita kembali lagi ke asbahu fi darihim jathimin. Nah, jadi sebenarnya ini adalah jumlah apa? Fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah berarti. Ismiyah. Ismiyah. Cuman kan tertutupi sama asbaha kan. Mm-mm. Kita kadang-kadang terpancing, oh ini jumlah fi'liyah, padahal bukan, fi'ilnya tidak berfungsi utuh. Nah, terus kalau kita sudah temukan bahwa asbaha itu temannya kana nih sekarang, terus butuhnya apa asbaha itu? Butuh khobar, Mubtada khobarnya. sama khabar. Isimnya asbaha dan Dan khobarnya. khobarnya Khobarnya asbaha. Sekarang asbaha. karena asbaha kan temannya siapa tadi? Temannya ina atau temannya kana? Kana. Kana. Temannya kana. Berarti kalau nanti isimnya atau mubtada'nya itu nasab atau rofa? Mubtada'nya Mubtada'nya kanallahu Rofa. rofa. Ya. Terus khobarnya khabarnya Khobarnya nasob. nasab. nasab. Nah, sekarang kalau sudah rumusnya sudah kita pegang, sekarang coba carikan mana isimnya dan mana khobar dari asbaha. Nasab. Isimnya kan ini Khobarnya rofa, itu wawu, Nah, domir. isimnya wawu. oh. Jadi isimnya itu mirip seperti fa'il bentuknya, Hmm. ya. Jadi wawu itu ya isimnya. Nah, berarti tinggal apanya yang belum ketemu? Khobar. Khobar, Khobarnya. khobarnya. Khobarnya itu harus nasab atau rofa? Nasab. Khobarnya nasob. Nah, coba sekarang kira-kira mana yang jadi khobar dari asbaha? Jasimin. Ah, betul, jasimin. Jasimin itu bentuk apa itu? Tunggal, Bentuk tunggal atau Bentuk mudzakkar nasob. jamak mudzakkar kan? mudzakkar. Mm-mm. Nah, kita ingat rumusnya. Kalau jamak mudzakkar itu kalau nasab pakai apa? Pakai Kalau rofa kan pakai wawu. pakai una ya. Kalau rofa, Apa? kalau rofa Oh ya, pakai kalau kalau nasob jasimin. pakai ina. Nah, pas kan, cocok kan? Nah, jadi Mm-mm. tanda nasabnya pakai apa? Ina. Pakai ina. Pakai iya, jangan Ya, ina. ya. Pakai iya. Oh. Iya, Ya, pakai iya. ya. Oke. Jadi kalau mengartikan eh, langsung lompat dari isimnya langsung ke khobar itu bisa. Itu lebih Mm-mm. enak. Oke. Nah, asbaha itu artinya, oh ya tadi kan teman-temannya kan sudah tahu artinya masing-masing belum? Belum. Padahal Lupa. artinya itu cuman ini ya. Adalah ya. Ya, ya. Karena itu kan adalah gitu ya. Mm. Kalau laisa itu kebalikannya tidak ada. Oh iya. Kalau karena itu ada, laisa tidak ada. Nah, seterusnya itu maksudnya setelahnya laisa, soro, asbaha, adha, amsa, dhalla, bata, itu artinya satu makna, yaitu semuanya artinya menjadi. Oh, menjadi. Menjadi. Jadi nggak usah susah-susah ngafalin.
Kalau kana ada, laisa tidak ada. Negatif, positif sama negatif. Nah, setelah itu, soro dan seterusnya artinya menjadi. Nah, sekalian, kalau ketemu inna nih, teman-temannya inna nih, teman-temannya inna. Inna anna ka anna. Kalau tadi teman-temannya kana kan 3 ini yang sering. Kana, Ya. Iya. laisa, asbaha ya. Ya. Nah, kalau inna itu hampir semuanya, Banyak. hampir semuanya sering Iya, diulang. la'alla Nah, laika. anna, ya kan? Kemudian la'alla ini juga sering. Iya. La'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Lakinna juga sering, walakinnahum. Laita, ya laitani kuntu turaba, ya kan? Hampir sama. Oke. Nah, ini artinya inna ana sama sesungguhnya. Kalau ke anna, Ka anna seakan-akan. seakan-akan seolah-olah. Lakinna, Akan tetapi. tapi terus la'alla Agar. Supaya. atau supaya. Laita, Seandainya. seandainya. Ya, jadi ini pengandaian yang tidak mungkin terjadi itu laita. Nah, sudah. Sekarang coba. Tadi asbaha tadi artinya apa? Asbaha artinya menjadi. Menjadi. Hmm. Nah, siapa yang menjadi? Mereka. Nah, wawunya kan? Mereka. Langsung cari khobarnya. Mana khobarnya tadi? Qasimin. Yang Qasimin. Yasimin. Yasimin. Yasimin itu orang-orang yang bergelimpangan. Bergelimpangan. Nah, terus nanti fidarihim taruh belakang. Dar itu di dar itu di ada 2 makna, bisa rumah, bisa kampung. Ya, kampung halaman. Dar itu bisa rumah atau kampung halaman. Nah, coba diartikan. Fa asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka menjadi orang-orang yang bergelimpangan di kampungnya. Ya, di kampung mereka atau di dalam rumah mereka. mereka. Ini setelah diazab, mereka bergelimpangan di rumah masing-masing. Seperti Bergelimpangan tuh jatuh gitu, Pak. mati, Tepar. tumbang Oke. ya. Seperti kaumnya Nabi Soleh itu kan. Kaumnya Nabi Soleh itu badannya sih utuh, tapi bergelimpangan. Apa azabnya karena apa? Bukan berupa eh, apa letusan gunung api atau apa bukan, tapi suara yang keras seperti petir yang menggelegar dan itu langsung bikin orang itu kaget. Itu gendang telinganya bisa pecah saking kencangnya. Ya, jadi gendang telinganya itu bisa pecah, jantungnya langsung berhenti karena saking kagetnya, karena saking kerasnya itu malaikat suruh teriak ceritanya. Jadi uh, Jasimin itu karena akibat dari sayhah. Sayhah itu teriakan, teriakan yang sangat kencang. Siapa yang suruh teriak? Itu malaikat yang suruh teriak. Kalau nggak salah malaikat Israfil atau siapa itu disuruh teriak sama Allah, langsung itu pada mati semua. Karena gendang telinganya pecah semua, nggak ada yang tahan. Asbahu fi darihim jathimin. Oke, sekarang kita urai. Di situ ada tujuh kata. Yang pertama, fa. Yang kedua, Asbahu. asbahu. Yang ketiga, Wau. wawunya. Yang keempat, Fi. fi. Yang kelima, Dari. fi. Yang Him. him. 7. Jathimin. Jasimin. Jadi nggak ada yang ngumpet, nggak ada yang numpuk. Semuanya tapi rata semua. Sekarang nomor 1. Fa asbahu. Fa. Harf. Harf. Harf istinaf. Bisa istinaf. Mabni atau mu'rab. Mabni. Mabni fathah. Di situ sudah nggak ada keterangan lagi.
Berikutnya nomor 2, asbahu Asbahu. Fil nakish. fi'il madhi. Fi'il madi nakis. Nah, terus ditambah ada wawunya di situ. Maka fi'il madhi kalau ada wawu, mabninya mabni apa? Eh, Kalau nggak Fil ada wawu, madi. dengan ada wawu itu beda sama fi'il madhi itu. Fi'il madhi tetap mabni. Cuman kalau nggak ada wawu biasanya mabni fathah. Kalau ada Ya wawu, ini mabni domah. dhammah. Nah gitu. hmm, Ya. Perlunya dicantumkan wawu itu untuk menghantarkan kepada mabni dhammah. Karena kalau nggak ada wawunya dia mabni fathah. Asbaha. Ya. Kosong, keterangannya sudah nggak ada lagi. Yang berikutnya, nomor 3, apa itu? wawu. Wawunya itu. Isim Isim. isim domir. Dhamir baris mutasil. Hasil. Baris mutasil. Mabni atau mu'rab? Eh, mabni. Mabninya sukun. Kun. Terus punya mahal apa? Mahalnya Rofa. rofa. Mahal rofa. Karena jadi apa? Ya. Jadi Karena jadi isim asbaha. Oke, isim asbaha. Jangan dibilang fa'il ya. ya Harus isim dari asbaha. Kemudian kosong. Nomor 4. Fi. nomor 4 fi harf Nomor 4 fi harf jar. 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 Terus mabni atau mu'rab? Mabni Mabni kasroh. Mabni sukun. Oh sukun ya ada ya-nya ya. Bukan yang Benar. berbunyi ya, tapi yang tertulis apa Iya. huruf ya. terakhirnya. Oke, keterangannya nggak ada lagi. Kemudian nomor 5, dari Dari isim. apa? Isim Isim mufrad ya, dari itu. mufrad ya ini. Mufrad. Nah, Oke. kalau jamaknya itu diari. Oh, Ada, ada di ayat yang lain fa'asbahu fi diyarihim. Yasimin. Fi diyarihim. Yasimin. Dari tunggal, diari itu jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Oke, sekarang jadi nomor 5 ini dari adalah isim isim mufrad. mufrad, mu'rab atau mabni? Berarti mu'rab. Ini Mu'rab. Betul. mu'rab ya, mu'rab. Terus i'rabnya apa? I'rabnya I'rab ini Rafa, nasab atau jar? ini jar karena dijarkan oleh fi. Ya, tiga kan sih. Terus tandanya kalau diajar apa? I kasroh. kasroh. Nasroh. Nomor 6, him. Him Isim isim. baris mutasil. Oke. Terus mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Oke, mahal apa? Mahal Mahal jar juga kan Mahal jar. Kenapa? karena dia mudhof. Ilai. Jangan mudhof, Ilai. mudhof ilai. mudhof ilaih. Mudhofnya yang dari. Mudhof. Mudhof ilai. Oke, kosong. Nomor 7. 7 isim. Isim apa? Isim Isim jamak. Sama apa? Jamak muzakkar. Oke, harus lengkap ya. Isim Oh ada salim. salim tuh apa? Ya, salim itu nama lengkap. Oh, Jadi jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Yang nggak oh, yang nggak ada salimnya itu cuma jamak taksir, nggak ada jamak taksir salim itu nggak ada. oh. Kalau jamak Hmm, taksir aja itu udah lengkap itu. Jadi ya. kalau yang muzakkar sama muannas tuh bisa ditambahi salim. Itu nama lengkapnya, istilah lengkapnya. Oke, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Oke, i'rabnya apa? I'rabnya mahal. Nggak usah mahal, Nggak mu'rab usah itu nggak mahal. usah mahal. Kalau I'rabnya mahal tuh mabni. Rafa, nasab atau jar? Nasob. top. Nasob. Oke, nasab. Kenapa nasab? Karena dia jadi Khobar. is kobar asbaha. Asbaha. Ah, terus tandanya Iya. kalau dia nasab apa? Ah, iya. Ya, tandanya adalah pakai ya. Oke. Ya. Oh. Oke deh. Berikutnya
ada nun, ta, sama waw. Kemudian wazannya fa'alu. Nanti endingnya jadinya natau. Asalnya, asli bunyinya adalah Muslimnya tahu. tahu. oke, natau. Natau. Sekarang binanya dulu. Binanya yang belakangnya wa, jadi man, kiswawi. Kiswawi. Terus sirah. Sirah itu bentuk. Bentuknya apa ini? Bentuknya Alif, bukan natau, fa'alu. Oh, ini apa? Madi, fi'il ya, madi. madi. Fi'il madi. Ini Oke. ada keterangan maklum. Maklum itu aktif ya. Kalau satunya lagi itu majhul. Majhul itu pas. Ini aktif. Oke, sekarang kan berangkatnya dari natau. Nanti endingnya natau. Natau, endingnya natau. Nah, sekarang coba prosesnya kita mau menjelaskan. Pertama, untuk sampai kepada titik natau. Satu ya, Mhm. koama bukan ya, bukan koama ini. Langsung, jadi gini, langsung lihat ke huruf yang sakit. Apa itu? Wau kan? Wow. Wau itu Wow. hidup atau mati? Oh iya betul. Hidup kan? Dia hidup. Sebelumnya, sebelumnya wau, Se- Sebelumnya wau harokat apa? harokat fathah. Fathah. Kalau ada wau atau ya hidup jatuh setelah fathah harus diapakan? Harus diganti jadi alif. Ganti jadi alif. Oke, ada berapa? Kaidah 1. Satu. Jadi ini wau diganti alif karena wau berharokat. Berharokat itu maksudnya hidup jatuh setelah harokat fathah. Jadinya gimana bunyinya setelah diganti? Jadinya nata. Nata. Tahu, tahu. Nggak apa-apa susah-susah dikit. Ya, Ya, berproses ya. Nah, tahu. Ini kaidahnya satu. Nah, ya. terus ada kendala nggak di sini mengucapkan Ada. nata? Ada, Apa? Coba ada identifikasi kendalanya apa di situ? kendalanya itu alif sama wawu sama-sama mati, jajaran. Jadi nggak boleh kan? Nggak boleh Heeh. jajaran mati dua-duanya itu nggak boleh. Iya. Jadi harus diapakan? Harus salah satu di remove, Nah, di jangan delete. ya, salah satu itu maksudnya yang kanan ya, bukan yang kiri. Yang kanan, Yang pertama. ya. Jadi apa yang dibuang? Jadi alif yang dibuang. Alif dibuang. Karena alif itu adalah huruf mati. Terus bertemu dengan huruf mati yang lain. Yaitu wawu. Jadi alif dibuang karena alif itu adalah huruf mati dan bertemu dengan huruf mati yang lain. Maka menjadi Natau. natau. Kaidah berapa ini? Membuang-buang kayak gini? 9 ya? Oke, 9. Sudah jadi atau belum? Sudah. Sudah jadi natau. Ya, kadang-kadang juga nggak perlu panjang lebar itu. Kadang cuma 1, kadang 2, ya kadang sampai 3, 4. Oke, sekarang yang kedua, hurufnya sama, kata dasar nun, tak sama wawu, tapi wazannya menggunakan yuf'iluna. Wazan ya, pola. Oke, nanti jadi Jadinya yuntuna. Sekarang kita aslinya dulu. Aslinya bunyinya apa? Dengan wazan yuf'iluna. jadi yuntiwuna. Yuntiwun. Ya, harusnya begitu. Harusnya begitu gitu loh ya. Tapi kalau cerita ringkasnya, orang Arab tuh nggak mau susah. Ya, maksudnya nggak perlu susah mengucapkan. Jadi ya lu yuntuna. Tapi kan ada ini ya bisa dijelaskan. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk begitu. Harus dijelaskan. Ya oke. Sekarang binanya sama kayak tadi. Bina
Hmm. Ini apa namanya nakis wawi. Ya, Ya nakis wawi. sigohnya, bentuknya apa? Bentuknya fiil mudhari. Oke, fi'il mudhari ya. Maklum itu aktif. Hmm. Nah, sekarang kendala apa yang pertama kali kita temukan pada yuntiwuna? Hmm, Jadi ada sebelum mu itu ada kasroh ya. Jadi Ya, oke. susah bacanya. Hah? Ada wawu kan? Wawu kan? Oh, iya. Wawu sebelumnya wawu ada harokat apa? Kasroh. Nah, biasanya diapakan? Biasanya harusnya Di diganti ya. ya. Nanti Eh, temennya ya. Jadi wawu diganti ya karena wawu jatuh setelah kasroh. Ya. Bunyinya menjadi Yuntiuna. Timbuna. yuntiyuna. Yuntiyuna. Nah, Kaidah berapa ada ya? berapa? Ada berapa nih? Rodiwa itu. Kaidah 6. berapa ya? Hah? Delapan. Oh, 8. Oh, 8. Oke. Delapan. Pokoknya wawu diganti ya itu beda 8. Bisa juga 6. 8. Cuman beda sebab ya. Oh, beda sebab. 6 sama 8 tuh mirip. Cuman sedikit beda kasus. Nah, kemudian yang berikutnya. Sebentar. Ayo, ada kendala apa di Oh sini? ini kalau kalau ini kan you-nya itu kata terakhir Hmm. berbentuk harokat domah itu biasanya Ah, dimatikan. betul. Jadi ya dimatikan karena berharokat doma di akhir kata. Ya, Kan nggak bisa itu Kan karena dimatikan ya. Nah, ya. setelah dimatikan bunyinya jadi apa? Tiuna nggak bisa dibaca. Yuntiyuna. yun- Ini kaidah berapa ini untuk menuju ke proses yang ini? Dari 8 ke Ini 6 kayaknya ya, bukan? oke, 5 apa 6? 5. Oh 5 iya, betul. Nah, dimatikan. Nah, setelah itu ada kendala apa lagi? Kendala berikutnya ada 2 sukun berjejer, susah Ah, bacanya. jadi yun- Jadi yang kanan di remove. oke. Jadi huruf apa yang dibuang? Jadi yun tiuna. Ya, ya mati dibuang karena bertemu Ya, dengan huruf mati yang lain. Bunyinya ya. menjadi Yun tiuna. Tuna. guna. Ini kaidah ke Kaidah ke 9. yang dibuang tadi, yang di remove. 9 ya. Oh, ya. Oke. Terus ada kendala lagi nggak? Ada. Ada. Apa? Mhm. Setelah kasroh kok tiba-tiba ada wawu. Kasroh tuh Ah, temennya ya. jadi Jadi yuntina. salah. Salah ya. Wawunya nggak boleh diganti karena dia domir. Oh, Oh, Jadi jadi yang yang harus ngalah oh kasrohnya. yang adjust sih kasroh jadi u. Iya. Oh iya 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 iya. Aduh, itu yang lupa melulu. Taknya ya di doma karena untuk Datanya menyesuaikan di doma. dengan wawu jadi harus di doma. Jadi taknya di doma Iya 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 iya. menyesuaikan dengan beradaptasi dengan wawu. Maka menjadi Ya adaptasi. yun- Yutuna. Jadi yuntu. ini kaidah adaptasi. Ya, Oke. nggak ada angkanya di sini. Ya. Oh, Oke, udah selesai kan? ya. Oh, sampai 4 tuh, empat proses. Jadi kadangnya simple gitu kan, kadang ya sampai 4. Ini satu step gitu. Nggak bisa langsung. Ya, jadi ikuti alurnya saja. Kendala apa kita rubah. Nanti pasti bisa jadi ada kendala yang lain setelah ada satu kaidah tertentu, misalkan tadi kan ada ya, oh diganti ya, oke ternyata ada kendala doma, oh doma dimatikan, setelah dimatikan ada kendala lagi, mati ketemu mati, ya dibuang, setelah dibuang kok nggak enak bacanya, nggak bisa. Wow itu nggak bisa jatuh setelah kasroh, ya berarti kasrohnya dipaksa untuk doma biar sesuai dengan wawunya ya. Tapi secara umum
apa alur dari perubahan dari satu ke yang lain tuh sudah bisa dipahami ya. Minimal tuh apa namanya, apa yang harus dilakukan. Kemudian kendala yang muncul tuh pasti di huruf-huruf yang sakit. Bisa mau diganti ya, bisa dimatikan, bisa dibuang ya, dan seterusnya. Tapi nggak boleh langsung dibuang. Harus ada prosesnya. Prosesnya step by step. Jadi kaidah yang sudah kita pelajari kaidah berapa saja? 1, 2, 2, 8, 9, 5, 6, 12. Oke, berarti ya tinggal 3, 4, 7 ya, 9, Jangan nambah dulu Pak, masih puyeng, 9, masih puyeng. 9 sudah. Ya udah itu aja dimatangkan dulu karena itu yang paling banyak terjadi di Al-Qur'an ya. Itu kaidah-kaidah Oke. itu 1, 2, kemudian 5, 6, 8, 9, 10. 8, 9, 12. Lumayan udah banyak tuh. 1, 2, 5, 6, 6, 8, 7, 9, 8, 12. 7. 7. 8. 8. 8 kaidah. Ya maksudnya 7 macam. Nah, udah banyak itu. Dari 19 sudah 8. Ya, tinggal 11 lagi. Tapi gini, ada beberapa kaidah itu yang jarang sekali terjadi. Ya, Hmm. jarang terjadi. Ya, sudah. Kita di ayat 105. 105 ya. Ada yawaddu. Kalau ahli Malladzi mayat wadu. ya, yawaddu ini garisnya agak geser. Yawaddu. Ada yawaddu, ada yunazzala, ada yakhtasu. Kalau ini kan ahli kitab ya sudah familiar lah. Iya. Jadi istilah ya, ahli kitab. Ya. Kalau ahli kitab itu yang dimaksud siapa? Kalau dalam Al-Quran. Orang Nasrani ya. Nasrani dan Yahudi. Oh, Yahudi. dua-duanya. Nah, Yahudi masuk. Dua itu. Oh, Ya. Jadi kalau ada penyebutan ahlul kitab, jadi gini, Al-Quran itu kadang nyebutnya itu apa namanya, di objek yang sama tapi menggunakan istilah yang kadang berbeda-beda, berganti-ganti. Jadi menyebut ahlul kitab itu, menyebut Yahudi Nasrani itu kadang ahlul kitab. Jadi kalau ahlul kitab itu mencakup dua-duanya, lebih simpel. oke. Ahlul kitab itu orang-orang yang mempunyai kitab. Orang-orang yang mempunyai kitab itu ya maksudnya yang di masa Rasulullah ya Yahudi dan Nasrani. Maksudnya kitabnya masih ada meskipun sudah dirubah-rubah, tapi masih ada. Kalau orang kafir Quraisy di Makkah itu nggak punya kitab mereka. Jadi mereka menyembah berhala itu karena budaya, karena buatan budaya, bukan karena ada wahyu. Ya, itu bikinan. Menyembah patung itu adalah produk budaya, bukan produk samawi, bukan produk langit yang diselewengkan, bukan. Tapi memang betul-betul nggak ada sumber, makanya tidak punya kitab. Karena tidak punya kitab, maka tidak masuk dalam ahlul kitab. Kitab. Mereka disebutnya apa? Kalau bukan ahlul kitab disebut musyrikin. Oh, Jadi kalau musyrikin itu penyebutan non-muslim yang tidak punya kitab atau tidak punya kitab yang diakui oleh kita. Ya kalau sekarang kan semuanya orang beragama punya kitab tuh kan. Orang Buddha punya kitab Weda kan. Orang Hindu punya kitab apa lagi itu. Nah, semuanya punya kitab. Tapi itu adalah produk budaya, bukan produk langit, bukan produk samawi. Nah, yang masih diakui sebagai produk samawi adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, kalaupun toh mereka palsukan, mereka rubah, mungkin tidak ada sekian persen ya
nggak banyak yang bisa mereka rubah. Paling hanya beberapa hal yang berhubungan dengan nabi yang selanjutnya, berhubungan dengan Nabi Muhammad. Jadi mereka masih tidak pernah merubah tentang kehidupan akhirat. Enggak, tetap mereka percaya tentang akhirat. Mereka percaya tentang penghakiman, hisab itu masih ada. Hmm. Bahkan nama-nama nabi masih lengkap, masih utuh, ya kan? Tentang malaikat sama seperti kita. Cuman mungkin beda nama gitu aja. Oke, itu ahlul kitab. Ya, jadi kalau ada penyebutan ahlul kitab, jadi Al-Quran itu kadang menggunakan ahlul kitab. Kadang disebutkan secara lengkap al-Yahud wan Nasara. Wa qalatil Yahudu wan Nasara. Disebutkan identitasnya masing-masing. Kemudian kadang disebut dengan alladzina utul kitab. Artinya Betul, sama. utul. Alladzina orang-orang yang mereka telah diberi. Oh, Utul kitab mereka telah diberi kitab. Ada yang agak sedikit panjang. Alladzina utu nasiban minal kitab. Orang-orang yang telah diberi bagian dari kitab. Itu beda-beda penamaan oleh beberapa ayat Al-Quran. Tapi eh, sebagai sebuah sebutan ahlul kitab atau alladzina utul kitab itu sebenarnya tujuannya nyindir sebenarnya. hmm. Kalau disebut al-Yahud wan Nasoro, yaitu sesuai dengan identitas yang mereka inginkan. Jadi Yahud itu memang mereka sendiri yang menamakan seperti itu karena mereka mengacu kepada Yahuda. Yahuda itu adalah salah satu putra dari Nabi Yakub. Jadi yang paling dominan dari 12 putra Nabi Yakub itu adalah Yahuda. Makanya yang dominan di antara mereka adalah keturunan Yahuda. Maka menamakan kelompok mereka dengan kata Yahudi. Kemudian Nasrani atau Nasoro. Yaitu mereka pengennya disebut seperti itu. Karena Nasoro itu diambil dari nama kota, yaitu Nazaret. Hmm. Nazaret itu kalau bahasa Arab aslinya Nasiroh. Kalau orang Barat bilangnya Nazaret, Nasiroh, Nazaret. Karena dulu Nabi Isa memang tumbuh kembang di Nazaret. Dan orang-orang yang apa namanya yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa itu menempelkan istilah nama kotanya yaitu Nazaret atau Nasiroh, Nasrani, ya Nasrani. Jadi bukan Nasrani itu bukan dari penolong, bukan. Itu Oh, memang dari penamaan kota Nazaret. Memang satu akar dengan kata Nasoro, Nasoro yang suruh. Kalau dalam bahasa Arab, Nasoro itu adalah menolong. Tapi bukan itu sebenarnya. Mereka ambil dari nama kota yaitu Nazaret. Artinya ketika disebut Al-Yahud dan Nasoro, yaitu yang mereka inginkan. Tapi ketika disebut Ahlul Kitab, itu sebagai sindiran dari Al-Quran untuk mereka. Jadi ibaratnya begini, kalau kalau bahasa kita itu, bahasa anak sekarang itu loh yang punya kitab. Orang yang punya kitab, tapi prakteknya seperti orang yang tidak punya kitab. Itu loh yang punya kitab suci. Maksudnya kita nyindir, apa bahasa anak sekarang itu nyinyir gitu ya. Itu yang punya kitab tuh, yang punya kitab, padahal nah gitu kan. Artinya punya kitab kok kayak gitu. Memangnya kitab suci mereka menjelaskan bahwa Tuhan itu punya anak? Enggak kan? Nah gitu. Itu loh yang punya kitab. Kalau orang yang tidak punya kitab, seperti orang-orang pagan itu oke lah. Mereka nggak punya referensi kitab suci yang produk langit. Kemudian mereka bilang Tuhan punya anak, seperti orang-orang kafir di Arab, orang Mekah khususnya. Mereka percaya bahwa Allah itu punya anak. Anaknya perempuan pula. Bukan laki-laki, tapi perempuan. Oke, tapi mereka nggak punya kitab suci. Wajar. Nah ini sudah punya kitab suci, bilangnya Allah punya anak. Nah, sangat tidak pantas. Jadi ketika disebut ahlul kitab itu sindiran. Ketika disebut alladzina utul kitab itu juga sebenarnya nyindir sebenarnya. Oke, jadi ya waktu ya.
ada kotak yawaddu. Yawaddu itu artinya menginginkan. Yawaddu menginginkan. Menginginkan. Kalau dalam bahasa kita itu yang sering kita ucapkan itu biasanya dalam momen-momen orang nikahan. Itu sering kita dengar Oh, kata mawaddah. mudah. Ya. Mawaddah itu dari akar katanya sama dengan yawaddu. Huruf Hmm. huruf pertamanya wawu, Hmm. huruf keduanya dal, huruf ketiganya dal. Jadi double dal. Dalnya double. Oh. Wawu, dal, dal. Kemudian kata mawaddah itu ada tambahan mim sebagai bentuk masdar ya, masdar mim namanya. Hmm. Jadi mimnya tambahan. Mawaddah itu mimnya tambahan. Huruf aslinya wawu, dal, dal. Nah, yawaddu tadi kita artikan apa? Menginginkan. Menginginkan. Kalau orang nikahan itu apa ya? Kita istilahkan apa? Istilah yang familiar dalam acara nikahan itu apa? Mawaddah warahmah gitu kan? Ya. Pernah nggak kita dengar mawaddah warahmah itu dibalik? Rahmah. Rahmah wa Warahmah wawadah nggak pernah. rahmah wa mawaddah gitu kan? Nggak pernah kan? Nggak Oke. pernah. Kenapa? Apa bedanya? Mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu apa? Tadi kita artikan apa ya waktu? Mau menginginkan. Jadi mawaddah itu apa artinya? Keinginan. Hmm. Ya, Jadi orang itu ingin menikah itu karena apa? karena Awal mula. cinta ceritanya. Oke. Dan sayang. Cinta itu, sayang itu rahmah. Oh, Rahmah. Oh, Gini, orang yang ke menyebut tertarik pertama kali itu apa? Dari sisi apanya? Ini sih. apa? Kasih sayang. Bukan. Wah, Pasti Rohim fisik itu. dulu. Fisik. Fisik dulu. Iya, tampak. Orang itu fisik dulu. Hmm. Coba misalkan ketika dulu kita muda itu misalkan berat gitu kan, apa yang menjadi penilaian kita? Daya tarik kita pertama kali apa? Pasti fisiknya dulu kan. Iya. Mungkin langsung sayang itu nggak mungkin, orang belum kenal kok sayang. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Ya, habis tertarik, ketertarikan kan fisik tuh. Habis tertarik baru mendalami kan, ta'aruf. Cocok nggak ini? Timbul sayang apa tidak kan gitu. Nah, jadi sayang itu belakang. Makanya rohmah itu taruh belakang. Hmm. Nggak ada orang tiba-tiba sayang dulu, Oh, senangnya ntar ya. gitu kan. Oke. Jadi ada ketertarikan dulu. Makanya mawaddah itu seringkali kita artikan cinta. Nah, cinta itu kan berawal dari ketertarikan apa yang tampak di luarnya. Nah, baru kemudian dalamnya itu rahmah. Nah, ada timbul apa namanya, rasa sayang itu belakang. Ibaratnya begini, kalau sudah rahmah itu tumbuh itu mawaddah itu ketertarikan fisik itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting. Hmm. Ya, pertama kali pasti mawaddah dulu kan. Hmm. Tapi kalau itu sudah dilampaui, yang timbul adalah rahmah. Ibaratnya kita sudah sama-sama tua, misalkan sudah keriput kan ada sayang di situ kan. Iya. Coba kalau nggak ada rahmah, begitu keriput sedikit, wah, udah Tinggal. udah, udah udah beda kan gitu. Jadi itulah rahmah itu timbul di belakang. Apapun ya karena rahmah itu. Makanya nggak pernah dibalik. Rahmah wa mawaddah nggak pernah. Tapi mawaddah wa rahmah itu dari akar kata yawaddu. Oke. Yawaddu menginginkan. Awal katanya begitu menginginkan. Hmm. Kemudian yunazzala ini artinya diturunkan. Menurunkan. Bukan me. Ini pasif. Oh, diturunkan. Karena bentuknya itu rumusnya UA nih. Di dhammah awalnya dan Hmm. fathah sebelum terakhir. Nah, itu Yunazalu. ini bentuk pasif dari fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu rumusnya UA untuk pasif ya. Jadi yunazzala itu artinya diturunkan. Masalah kemudian itu yunazzala yang tadinya adalah yunazzalu ya, yunazzalu
itu ada pengaruh an. Hmm. Ada pengaruh Oh, an di jadi situ, dinasobkan. dimasukkan oleh an. Oke, sekarang Junazala diturunkan Ya, terus yaktasu. ya, tasu. Yaktasu itu artinya menentukan atau mengkhususkan. Dari kata khusus ya. Kho, sot, sot. Kho, sot, sot. Meng- Khusus. Khusus itu tertentu. Berarti artinya menentukan. Menentukan itu maksudnya menunjuk secara khusus. Itu namanya menentukan. Oke, langsung ya kita artikan. Oh ya, ini ada ma. Ini depan ma yawatu itu, ma itu artinya untuk nafi. Tidak ya. Tidak. Oke, sekarang coba langsung diartikan dengan Yawadu, tidak, ma yawad, Tidak, tiada. tidaklah menginginkan. tidak Tidaklah dia menginginkan. Tidak ingin itu maksudnya tidak senang. Oh, tidak Ya. senang. Tidak senang, boleh ya. Yawadu bisa ingin, bisa senang. Hmm. Berarti ma yawadu tidak senang. Tidak senang Alladzina kafaru, orang yang Orang-orang kafir kafir, orang kafir, dari ahlul kitabi, ahli kitab, kita Yahudi dan dari Nasrani, pihak ahli dan kitab, walal musyrikina, dan dan tidak pula dan orang-orang tidak pula orang musyrik. musyrik. Jadi gini, baik. payung besarnya itu adalah alladzina kafaru, orang kafir. Nah, Hmm. orang kafir itu ada dua kategori. Ada orang kafir dia basicnya punya kitab, ada orang kafir itu Hmm, basicnya nggak punya kitab. Nah, yang punya kitab itu namanya, Ahli kitab, nah, yang tidak punya kitab namanya musyrikin. dua-duanya kafir. Gitu. Hmm. Jadi payung besarnya itu orang kafir, ada orang kafir yang basicnya punya kitab seperti Yahudi Nasrani, ada yang basicnya itu tidak punya kitab yaitu al musyrikin. Tapi sama-sama kafir. Oke, jadi tidaklah senang alladzina kafaru Orang-orang kafir, oh, min ahlil tidak orang kitabi, kafir baik dari dan orang musyrik gitu. jadi baik dari pihak atau macam yang ahli kitab maupun yang musyrik. Musyrik. Nah, tidak senang akan apa? Ayyunazzala Diturunkan diturunkannya alaikum atas kalian atas kalian min khairin yang baik ya, hal dari yang baik, kebaikan. Ya, di sini ada kebaikan. tafsirannya ya. Yang dimaksud khairin di sini, yang dimaksud kebaikan di sini adalah wahyu. Wahyu. Ya, yang dimaksud khairin, yang dimaksud kebaikan itu adalah wahyu. Oke, min khairin berupa apa? Wahyu wahyu dari Wahyu dari Tuhan kalian. dari Tuhan kalian. Nah, gitu. Jadi, kalau diartikan secara bebas, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Gimana? Nyusun Jadi kalimat. orang-orang kafir mereka tidak senang. Ya Nah, gitu. Orang-orang diperinci kafir dulu. yang terdiri dari Baik, Alkitabi dan baiknya. Al-Musyrikannya. orang kafir, baik dari ahli kitab maupun musyrikin, Aha. Tidak tidak senang senang Kalau atas gitu ya, ada terhadap apa yang diturunkannya dari nah, kepada kalian wahyu dari Tuhan ya, kalian. itu tidak senang kalau diturunkannya wahyu dari Tuhan untuk kalian. Nah, jadi kalau ini, kalau ahlul kitab, baik Yahudi Nasrani, nggak senang kalau wahyu itu diturunkan kepada bangsa Arab. Kenapa? Karena mereka pengennya wahyu itu diturunkan kepada bangsa Israel juga, seperti sebelum-sebelumnya. Nah, terus, kalau orang Arab sendiri yang musyrikin nggak suka juga. Kenapa nggak suka? Karena mereka sudah merasa mapan dengan penyembahan pada berhala. Oh, ini merusak tradisi nih. Nah, gitu nggak suka juga ini. Jadi merusak tradisi yang sudah beratusan tahun itu berjalan. Nah, jadi orang ahli kitab ketidaksukaan kalau ada wahyu baru
Karena menurut mereka wahyu baru itu harus ke orang Israel. Sang Mesias, orang yang Nabi yang ditunggu-tunggu itu mestinya orang bangsa Israel, bukan bangsa Arab. Jadi mereka nggak suka dengan eh, kenabian Muhammad gara-gara Nabi Muhammad itu orang Arab. Kalau orang musyrikin, orang-orang Arab, ya karena mereka tidak mau tradisi penyembahan berhala atau paganisme itu akan berubah menjadi monoteism, monoteis. Jadi sama-sama nggak suka gitu kan. Cuman nggak sukanya dari sisi yang berbeda. Intinya nggak suka. Artinya yang bisa melakukan perlawanan terhadap Nabi itu dari dua kubu tadi. Meskipun motifnya berbeda. Padahal wallahu yakhtassu. Dan Allah menentukan. Mengkhususkan Dia menentukan secara khusus Birahmatihi rahmatnya dengan rahmatnya man yasha'u. pada siapa yang dia hendaki. Kehendaki. Maksudnya terserah Allah dong. Ngasih wahyu ke mau bangsa Arab, mau bangsa Israel. Itu terserah Allah. Mengapa kita makhluk ngatur-ngatur Tuhan? Nah gitu loh. Jadi maunya orang ahlul kitab itu diturunkan ke bangsa Israel. Untuk wahyu terakhir. Tapi Allah maunya ke bangsa Arab. Ya Allah berhak dong yakhtassu, menentukan dengan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi nah, terus untuk menanggapi yang bangsa Arab, ya memang sudah waktunya berubah dari paganism kepada monotheism. Jadi sudah usang itu, sudah waktunya untuk dihilangkan. Nah, kemudian wallahu dzul fadlil azim. Dzu itu apa Dan artinya? Allah Dzu itu apa artinya? Dzu. Dzu itu fi'il atau isim atau harf? Dzu Abu Bakar bukan ya? Apa Salah ya. Jadi Dzu. isim atau harf? fi'il harusnya. Nih coba lihat ini. Lupa Masih ingat ini enggak? Oh iya. Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah itu isim yang 5. Isim yang 5 itu jadi ada penamaan isim itu yang anggotanya cuma 5. Yaitu abu, aku, hamu, ini, fu dan zu. Oh ada zu, berarti Nah, itu kan? Nah, apa yang disebut dengan isim Asmaul Khamsah ini? Dia kalau rofa pakai wawu, kalau nasab pakai alif, kalau jar pakai ya. Kalau contoh zu ya, langsung ke zu. Kalau rofa dia pakai wawu, bunyinya zu. Kalau nasab dia pakai alif, bunyinya za. Kalau di Al-Quran itu biasanya di penamaan Nabi Zulkifli wa Zalkifl. Ya, za. Kalau jar menggunakan zi. Pakai ya. Itu Asmaul Khamsah. Jadi anggotanya cuma 5. Abu, seperti nama Abu Bakrin. Abu Hurairah. Ya kan? Kalau itu kalau rofa. Kalau nasab Aba Hurairah, Aba Bakrin. Kalau jar Abi Bakrin, Abi Hurairah, kan gitu. Kemudian yang kedua anggotanya adalah aku. Aku itu saudara laki-laki. Seperti akhuka, saudara laki-lakimu. Kayak gitu ya. Akhoka, akhika. Kemudian yang ketiga hamu. Atau kalau nasab hama, kalau jar hami. Ini artinya paman. Oh paman. Ya. Kemudian yang keempat, kalau rafa fu, kalau nasab fa, kalau jar fi, artinya mulut. Ya, mulut. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kalau rafa bunyinya du, kalau nasab bunyinya za, dan kalau jar bunyinya zi. Ini artinya yang mempunyai. Oh, yang mempunyai. Yang memiliki, yang mempunyai. Ini isim. Ya, ini semuanya isim, tapi namanya Asmaul Khamsah. Cirinya ini. Jadi
Ada dua ciri. Ciri yang pertama, dia perubahan i'rabnya menggunakan huruf. Artinya kalau rofa pakai wawu, bukan pakai dhamma. Kalau nasab pakai alif, bukan pakai fathah. Kalau jar pakai ya, bukan pakai kasroh. Yang ciri kedua atau ciri khas dari asmaul khamsah yang kedua adalah selalu menjadi mudhaf. Berarti selalu butuh mudhaf ilaih. Makanya di sini saya kasih Ilaih. titik. Saya kasih titik-titik ini maksudnya adalah pasti ada mudhaf ilaihnya. Satu paket. Jadi nggak akan berhenti di abu, tidak akan berhenti di zu, tapi pasti satu paket dengan isim yang sesudahnya menjadi mudhaf ilaih. Oleh karena itulah maka di sini di ayat ini Dzul Fadli, Oke. ya kan? Jadi Fadli ini jadi apanya? Jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Karena memang asmaul khamsah itu harus ada mudhaf ilaihnya, tidak bisa berdiri sendiri, harus ada penopangnya. Itu. Jadi Milik. ini ada berapa kata ini? Wallahu dzul fadlil azim. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4, ya ada 5 ya. Yang pertama wa, yang kedua Allah, Allah, yang ketiga zu, Dzu, yang ketiga al-fadli, Fadli, yang keempat ya, yang kelima Azim. Oke, sekarang dari keseluruhan ini termasuk jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Oke. Kalau ismiyah pasti terdiri dari mubtada dan dan khobar. mubtadanya. Mubtadanya mana? Adanya Allah. Allah, Khobarnya mana? Dzu. Fadli dan Zu aja. itu aja. Dzu. Ya, Sudah karena isim soalnya. al-fadlinya itu mudhaf ilaih. Oh, Jadi yang menjabat itu adalah zu. Berarti kalau ditanya zu itu isim bukan? Isim. Isim. Isim apa namanya? Isim Isim hal hamzah apa? Asmaul khamsah. Asmaul. Asmaul hamzah. Karena isim ya asma'u, jangan af'alu. Kalau af'alu fi'il ya. Asmaul hamzah. Oke. Sekarang itu zu itu termasuk rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofa. Tanda rofanya mana? Wow. Wow. Terus kalau ditanya lagi kenapa zu itu rofa? Karena dia Hmm? jadi mubtada. Karena menjadi Eh, khobar. khobar, sorry. Allahnya yang mubtada. Wah, Allahnya yang mubtada, zu-nya itu khobar. Terus al-fadlinya jadi apa? Jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Makanya jar. Terus al-azimi jadi apa? mudhof. Sama mudhaf ilaih. Kan Apa dong? sifat. Apa? Sifat. Oh, sifat. Sifat. Sifat atau naat dari al-fadli. Oh, naat itu. Oke. Al-fadli itu apa artinya? eh, apa Memberi. karunia ya? Oke, karunia. Karunia. Jadi al-fadlil azimi artinya apa? Karunia yang 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 memiliki karunia yang besar. besar. Oh, Ada iya. yangnya kan? Makanya sifat. fadlil azim. Yang ya. Oh, yang besar. Oh, naat dia ya. Naat atau sifat. Jadi makanya kalau naat atau sifat itu kasih yang. Yang Hmm. Oke, Dan coba. Allah memiliki Kurang, karunia yang besar. kurang lengkap. Dan Coba. Ini mubtada khobar. dan Allah itu Allah Nah, memiliki nah, karunia yang besar. nah, kayak gitu. dan Allah Pakai itu. Allah itu memiliki. memiliki atau yang memiliki karunia yang besar. Yang besar itu maksudnya ya nggak hanya terfokus pada bangsa Israel saja. Bangsa Israel kan sudah banyak itu jadi nabi. Ya bangsa yang lain dong ya. Jangan bangsa yang bangsa Israel terus. Baik, cukup ya. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum nabiyina wa alimna min
ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعلنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أنت أنت وأتوب أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum. الحمد لله. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.